Halo Sobat Kismis, siapa sih yang gak kenal dengan santet? Orang-orang yang usahanya mengalami kegagalan atau sepi, atau orang yang tiba-tiba linglung setelah menolak cinta, selalu dikaitkan karena diserang santet. Santet sebenarnya merupakan ilmu putih untuk pengasihan, tetapi karena ada orang pintar yang mempelajari dan memodifikasinya untuk hal-hal tertentu, maka santet berubah menjadi ilmu hitam. Ada macam-macam penggolongan ilmu santet. Terdiri dari ilmu santet merah untuk mencelakai seseorang tanpa menyentuhnya, menghancurkan rumah tangga dan tempat usaha. Kedua adalah ilmu santet kuning untuk pengasihan semacam pelet. Santet atau guna-guna ini mengambil 3 unsur, yaitu unsur udara, air, dan tanah. Unsur-unsur itulah yang digunakan sebagai media atau perantara untuk menjalankan ilmu tersebut. Makhluk-makhluk yang umum digunakan untuk santet adalah banaspati, pocong, kuntilanak, dan genderuwo. Banaspati adalah kurir yang pengirimannya paling cepat. Pengiriman santet juga ada yang modern dan konvensional. Kalau modern seperti biasa racun kalajengking atau ular kobra, oli bekas, bensin, dan sebagainya. Sedangkan konvensional seperti jarum, silet, pecahan kaca, dan sampai yang modifikasi seperti ditabrak truk. Dan bagaimana cara menangkal ilmu santet? Tentunya benda-benda itu tidak ada artinya apabila diri kita sendiri tidak mengiringinya dengan doa. Karena doa adalah sumber kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menangkal hal-hal jahat. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Benda untuk menangkal santet, konon kucing juga bisa. Menggunakan garam krosok yang masih kasar, bukan beriodium. Jenis garam yang digunakan bukan garam beriodium, melainkan garam krosok yang masih kasar. Garam ini ditaburkan di setiap sudut rumah. Energi santet sebenarnya tidak solid, tetapi dalam bentuk partikel kecil seperti debu yang mana terkadang saat gagal masuk ke dalam rumah target akan meledak, terus akan ada seperti suara pasir di atas. Ketan putih biasanya ditaruh ke dalam kantong, kertas koran, atau kain mori. Jika kiriman santetnya gagal, ketan tersebut akan terbakar seperti popcorn. Ketan yang digunakan jangan dicampur dengan beras karena jadinya tidak efektif. Kamu juga harus berdoa menurut keyakinan masing-masing dan dibantu pemuka agama lebih efektif. Untuk telur ayam kampung dinilai sangat efektif untuk menangkal santet karena memiliki nyawa atau kehidupan. Kandungan di dalam telur ayam kampung banyak darah. Banaspati lebih banyak mengincar darah. Setelah itu telur-telur tersebut harus dilarung ke sungai atau dilabuh. Telur ini bisa dibungkus dengan kain atau koran lalu ditanam di depan rumah agar ilmu hitam tersebut masuk ke dalam telur dan tidak masuk ke pemilik rumah. Pernah ada satu kejadian kucing hitam yang ditemukan mati membusuk selama 3 hari di rumah. Perutnya tiba-tiba membesar dikarenakan santet tersebut gagal mengenai pemilik rumah dan menyerang kucing di rumah.
dan terdapat logam-logam di dalam perut kucing hitam tersebut. Selain itu, daun kelor juga dipercaya dapat menyembuhkan santet, melepas susuk, dan melepaskan orang-orang yang susah meninggal karena memiliki pegangan. Caranya yaitu mengibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh penderita, atau bisa juga digantung di atas pintu maupun jendela dengan jumlah batang yang ganjil. Sosok astral pastinya masuk lewat dari pintu atau jendela. Jika ada anak kecil yang usianya belum ada 3 tahun dan sering rewel, nangis setiap malam, biasanya daun kelor tersebut digantung di atas atau ditaruh di dahinya. Fungsinya agar tidak diganggu oleh makhluk astral. Sebenarnya bukan tanamannya yang akan menjaga, tetapi kodamnya. Bunga kantil juga merupakan salah satunya. Biasanya ditaruh di bawah bantal, tempat tidur, dalam lemari, dan di atas lemari. Jika bunganya pecah dalam waktu 1 minggu, berarti kekuatan santet tersebut lebih kuat. Tetapi apabila bunganya mengering, berarti energi itu bisa menyerap. Apabila mengalami kegagalan, bisa mencari kantil lain berwarna merah misalnya, atau bunga cempaka. Sejatinya ilmu apapun yang berkaitan dengan gaib, mistis, dan magic itu awalnya putih. Tetapi karena setiap manusia memiliki tujuan yang bermacam-macam, maka penggunaannya bisa jadi negatif. Ilmu santet ada juga yang tidak bisa ditangkal dengan cara-cara di atas. Dan jika memang takdirnya orang tersebut harus menderita atau meninggal dalam keadaan disantet. Apakah di zaman modern ini ilmu santet masih tetap ada? Selama ada permintaan, selama masih ada orang yang iri hati, dengki, cemburu, sakit hati, maka penekun ilmu ini akan tetap abadi. Selain itu, efek buruknya tidak hanya terkena penekunnya, tetapi juga orang yang meminta dan keturunannya. Kamu tidak dituntut untuk mempercayai hal ini, karena percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kunci utamanya. Sekecil apapun usaha yang kamu lakukan harus diiringi dengan doa. Ingat, jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.